Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Hari ini ada yang nggak masuk atau masuk semua? Masuk semua. Oh, berarti saya absen dulu ya. Sintanya Lois Tafina. Ika Puspa Wulandari hadir. Febi Febrianti, Tiwi Nur Habibah, Wilda Qurratul Aini, Arinal Haq, Revalina Isma, nggak masuk ya? Iya. Nurul Fadila, Aurora nggak masuk. Siti Iftahul, Nur Aziza, Dina, Muhammad Hafiz, nggak masuk. Arya, nggak masuk. Dimas Saputra, Nggak masuk. berarti yang nggak masuk Sintanya, Revalina, Aurora, Hafiz, Arya, sama Dimas ya? Iya. Ini kenapa kok nggak masuk? Ada yang tahu? Revalina sakit. Oh, Revalina sakit. Terus yang lain? Nggak tahu? Nggak tahu. Alfa ya. Nah, kalian masih ingat nggak materi yang minggu lalu kita membahas materi tentang apa? Ada yang ingat? Tes gaya. Teks gayat, nah benar. Ada yang tahu? Hikayat itu apa? Masih ingat? Karya sastra lama yang berbentuk prosa yang berasal dari bahasa Melayu. Ada lagi? Mungkin ada yang masih ingat ciri-cirinya atau apa? Strukturnya hikayat itu apa? Masih ada yang ingat? Enggak. Jadi ciri-cirinya dari teks hikayat itu, teks hikayat ditulis anonim, jadi tidak ada yang tahu pengarangnya, terus berlatar belakang kerajaan, lalu dengan bahasa Melayu dan lain-lain. Untuk strukturnya itu ada orientasi, resolusi, evaluasi, dan koda. Nah, untuk materi hari ini kita akan membahas teks negosiasi. Kalian tahu nggak teks negosiasi itu apa? Atau kalian pernah melakukan negosiasi nggak? Pernah. Nah, biasanya negosiasi antara apa? Beli apa? Baju. Tawar menawar ya? Iya. Nah, jadi hari ini kita akan membahas teks negosiasi. Nah, ada yang tahu definisi negosiasi sebelum saya buka materinya? Ya, boleh, Tiwi. Teks atau komunikasi tertulis yang berisi interaksi sosial untuk mencapai kesepakatan bersama antara pihak-pihak yang memiliki kepentingan berbeda. Oh iya benar. Jadi negosiasi itu Jadi pertemuan hari ini kita akan membahas teks negosiasi ya. Pengertian teks negosiasi. Boleh dibaca, siapa yang mau baca? Boleh. Pengertian negosiasi. Menurut KBBI, proses tawar-menawar dengan jalan berunding untuk memberi atau menerima guna mencapai kesepakatan bersama. Negosiasi menurut JS Badudu, ahli bahasa, perundingan yang bersifat tawar-menawar agar didapat kesepakatan sesuai dengan yang diinginkan. Nah, tujuan dari teks negosiasi. Apa sih tujuan dari teks negosiasi? Tujuannya itu untuk menemukan kesepakatan kedua belah pihak secara adil dan dapat memenuhi harapan atau keinginan kedua belah pihak. Gitu. Jadi tujuannya kita mau sama-sama untung. Ada yang kalian mau harganya segini, tapi mereka yang jual tuh nggak mau segini. Kita ambil jalan tengahnya. Jadi keinginan kedua belah pihak. Untuk kaidah negosiasi ini ada 5. Siapa yang mau baca? Boleh? Boleh dibantu? Ya boleh. Melibat dua pihak atau lebih, terdapat konflik atau pertentangan, terdapat tawar-menawar, menyangkut keinginan hal yang belum terjadi, berakhir sepakat atau tidak sepakat. Nah, jadi ini contoh teks negosiasinya. Jadi pada waktu orientasi, kelihatan nggak? Kelihatan kan? Pada orientasi itu penjual itu biasanya bilang ada yang bisa dibantu nggak mas? Gitu, ada yang bisa dibantu mas? Untuk permintaan ini baju yang ini ukuran L ada nggak?
itu di struktur permintaan. Untuk pemenuhan itu penjual biasanya bilang, ada mas sebentar saya ambil. Pembelinya menjawab, iya. Penjual, ini mas ada yang ukuran L, berapa harganya? Itu harga 300.000, pasnya 290.000. Nah, langsung kita masuk ke struktur penawaran. Mungkin pembelinya keberatan ya, mahal 290.000. Jadi dinego bisa 260.000 nggak mas? Tidak bisa mas, paling kurang 5.000. Jadi 285.000. Ya, 280.000 deh mas, langsung saya beli. Iya baiklah. Jadi ini persetujuannya mereka sepakat dengan harga tersebut. Untuk yang struktur teks negosiasi, ini contoh yang jual beli kayak yang tadi ya, seperti membeli baju. Nggak kelihatan ya? Bentar gini. Kelihatan nggak? Kelihatan. Nah, untuk teks negosiasi kerjasama atau ketenagaan kerjaan itu biasanya pada waktu kita mencari sponsor. Jadi kan kalau cari sponsor itu ada orientasi pengajuan, kita ngajukan proposalnya, lalu waktu kalau udah pengajuan, ntar kita dihubungi sama pihak kantornya, kita melakukan penawaran, lalu persetujuan dan ditutup. Tuh, paham ya? Paham. Ini contoh teks negosiasi. Jadi ini saya tunjukin video teks negosiasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emrehan Jian Charles. Saya Rindu Fitri. Saya Afrina Rosada. Saya Anissa Mutiara Kusuma. Kami dari kelas 12 kelas 1 kelompok 8 akan menyelesaikan praktik bahasa
semua tugasnya? Sudah. Nah, setelah ini kalian presentasi ya sesuai nomor urut kelompoknya. Ya. Sekarang saya minta tolong untuk kursinya dibentuk menjadi letter U. Jadi nanti kalian biar enak presentasinya biar kelihatan. Mau sini atau sudah ya? Berarti sekarang urutan nomor 1 kelompok 1 silakan kasih. Baik, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Yang pertama, siapakah pihak-pihak yang terlibat dalam teks tersebut? Jawabannya Ayah dan Rudi. Dan yang kedua, apa kepentingan masing-masing pihak? Rudi ingin membelikan laptop baru, sementara ayahnya ingin Rudi belajar sungguh-sungguh dan mengajari Wati menggunakan laptop. Dan yang ketiga, siapa yang mengajukan permintaan dalam teks tersebut? Sebutkan apa alasannya. Rudi meminta diberikan laptop baru karena tugas kuliahnya semakin banyak dan membutuhkan banyak aplikasi untuk menyelesaikannya. Sementara laptop Rudi lambat. Selain itu, laptop Rudi sudah cukup berumur sehingga laptopnya tidak mendukung lagi untuk belajar mendesain 3D. Dan keempat, apa saja upaya yang dilakukan agar permintaannya disetujui? Rudi bernegosiasi dengan ayahnya dan menyanggupi syarat dari ayahnya, yaitu belajar dengan sungguh-sungguh. Dan yang kelima, apakah permintaan tersebut dikabulkan? Apa alasannya? Ya, ayahnya mengabulkan permintaan Rudi karena Rudi menyetujui persyaratan yang diajukan ayahnya. Dan yang keenam, apakah ada persyaratan tertentu agar permintaan tersebut dikabulkan? Jelaskan. Ada. Ayah mengajukan persyaratan agar Rudi belajar sungguh-sungguh dan janji akan mengajari Rani menggunakan laptop. Selain itu, ayah akan menabung untuk membelikan laptop setelah gajian bulan depan. Pertanyaan nomor 7, apakah pada akhirnya terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak? Jelaskan apa saja kesepakatannya. Ya, kesepakatannya adalah ayah akan memulai menabung untuk membelikan laptop baru setelah gajian bulan depan. Selain itu, kesepakatan lainnya adalah Rudi belajar sungguh-sungguh dan mau mengajari Wati menggunakan laptop. Pertanyaan nomor 8, menurut kalian apa kesepakatan yang terjadi menguntungkan kedua pihak? Jelaskan apa saja keuntungan untuk keduanya. Ya, kesepakatan yang terjadi saling menguntungkan kedua pihak. Rudi akan dibelikan laptop baru dan ayah merasa terbantu karena Rudi berjanji akan mengajari Wati menggunakan laptop. Yang ke-9, menurut kalian hal apa saja yang mendukung agar pengajuan dan penawaran salah satunya pihak disetujui oleh pihak lain? Hal yang perlu diperhatikan agar dapat mencapai kesepakatan adalah adanya penjelasan atau alasan yang mendukung permintaan, menitik beratkan pada kepentingan bersama dan memiliki tujuan praktis. Menurut pendapat kalian, apa saja yang perlu diperhatikan agar kedua belah pihak dapat mencapai kesepakatan? Kedua belah pihak harus memahami dan menyepakati tujuan utama dan menggunakan komunikasi yang jelas dan terbuka. Baik, cukup sekian dari presentasi kelompok 1. Sekian, terima kasih. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya ke kelompok 1 atau memberikan saran? Saran ya untuk kelompok 1, suaranya kurang keras sedikit ya. Ya. Terima kasih. Selanjutnya kelompok 2. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil kerja dari kelompok kami. Yang pertama yaitu pertanyaan, siapakah pihak-pihak yang terlibat dalam teks tersebut? Yang pertama ada Rudi, Wati, dan Ayah. Yang kedua, apa kepentingan masing-masing dari pihak?
Wati membutuhkan HP dan Rudi membutuhkan laptop. Siapa yang mengajukan permintaan dalam teks tersebut dan berikan alasannya? Yang meminta itu Rudi karena Rudi membutuhkan laptop baru. Soal yang keempat yaitu apa saja upaya yang dilakukan agar permintaannya disetujui. Rudi harus belajar bersungguh-sungguh dan harus menepati janji mengajari Wati menggunakan laptop. Yang kelima, apakah permintaan tersebut dikabulkan dan apa alasannya? Dikabulkan, alasannya karena laptop Rudi lambat menyebabkan tugas Rudi jadi terhambat. Yang keenam, apakah ada persyaratan tertentu agar permintaan tersebut dikabulkan? Jelaskan. Ada, Rudi harus mengajari Wati untuk menggunakan laptop. Apakah pada akhirnya terjadi kesepakatan antara kedua pihak? Jelas apa saja kesepakatannya? Ya, benar. Terjadi antara kedua pihak, yaitu kesepakatannya antara keduanya yaitu Rudi harus selalu berjelajah dengan sungguh-sungguh. Menurut kalian, apakah kesepakatan yang terjadi menguntungkan kedua pihak? Jelaskan apa saja keuntungan untuk keduanya. Ya, menguntungkan kedua pihak karena keuntungan yang didapat Rudi adalah mendapatkan laptop baru. Sedangkan keuntungan yang didapat si ayah adalah tidak membelikan Wati laptop karena sudah memakai laptop Rudi yang lama. Dan keuntungan yang kedua yaitu Rudi berjanji untuk mengajari laptop ke Wati. Menurut kalian, apa saja yang mendukung agar pengajuan atau penawaran salah satu pihak disetujui oleh pihak lain? Yaitu yang pertama kita bisa memberikan pendekatan yang persuasif, yaitu seperti menggunakan bahasa yang meyakinkan pihak yang lain untuk memperkuat argumen dari pihak kita. Menurut pendapat kalian, apa saja yang perlu diperhatikan agar kedua belah pihak dapat mencapai kesepakatan? Yang pertama kita bisa melakukan atau memahami dan menyepakati tujuan utama. Yang kedua dengan menggunakan komunikasi yang jelas dan terbuka. Yang ketiga kita juga bisa melakukan negosiasi secara adil dan seimbang sehingga antara kedua belah pihak ini merasa dihargai dan tidak saling merugikan satu sama lain. Baik, apakah dari teman-teman ada yang mau memberikan pendapat, saran maupun pertanyaan kepada kelompok kita? Silakan ya teman-teman, kalau kalian mau bertanya, memberikan saran dan kritik kepada kelompok 2. Untuk kelompok 2, saran saya suaranya lebih keras ya, lain kali waktu presentasi. Oh ya, baik, terima kasih Kak. Dari kelompok 3. Kalau boleh tahu bisa diulas lagi nggak pengertiannya itu? Pengertian negosiasi. Baik, menurut saya pengertian negosiasi adalah proses tawar menawar dengan jalan berbanding satu sama lain memberi atau menerima untuk mencapai kesepakatan bersama. Sudah? Gak ada yang tanya lagi? Berikan aplaus untuk kelompok 2. Baik, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelompok terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan atau menjawab pertanyaan dan atau diskusi kami. Soal pertama, siapakah pihak-pihak yang terlibat dalam teks tersebut? Rudi dan Ayah. Yang kedua, apa kepentingan masing-masing pihak? Rudi membutuhkan laptop dan Wati membutuhkan HP. 3. Siapa yang mengajukan permintaan dalam teks tersebut? Apa alasannya? Rudi meminta ini diberikan laptop baru karena tugas kuliahnya semakin banyak untuk menyelesaikannya sementara laptop Rudi itu lambat. 4. Apa saja upaya yang dilakukan agar pertanyaannya disetujui? Spesifikasi laptop Rudi sudah tidak mendata, sudah tidak mendukung untuk tugas-tugas kuliah. Yang kelima, apakah permintaan tersebut dikabulkan? Apa alasannya?
Ya, ayah Rudi mengabulkan permintaan Rudi karena Rudi menyetujui persyaratan yang diajukan oleh ayahnya. Yang keenam, apakah ada persyaratan tertentu agar permintaan tersebut dikabulkan? Jelaskan. Ya, ada. Ayah mengajukan persyaratan agar Rudi belajar sungguh-sungguh dan janji akan mengajari Wati menggunakan laptop. Yang ketujuh, apakah pada akhirnya terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak? Jelaskan apa saja kesepakatannya. Iya, kesepakatannya adalah ayah akan mulai menabung untuk membelikan laptop baru setelah gajian bulan depan. Selain itu, kesepakatan lainnya adalah Rudi belajar sungguh-sungguh dan mau mengajar Wati menggunakan laptop. Yang kedelapan, menurut kalian, apakah kesepakatan yang terjadi menguntungkan kedua belah pihak? Jelaskan apa saja keuntungan untuk keduanya. Iya, kesepakatan terjadi saling menguntungkan kedua pihak. Rudi akan diberikan laptop baru dan ayah merasa terbantu karena Rudi berjanji akan mengajari Wati menggunakan laptop. Yang kesembilan, menurut kalian, hal apa saja yang mendukung agar pengajuan atau penawaran salah satu pihak disetujui oleh pihak lain? Adanya penjelasan atau alasan yang mendukung permintaan, menitik beratkan pada kepentingan bersama dan memiliki tujuan praktis. 10. Menurut pendapat kalian, apa saja yang perlu diperhatikan agar kedua belah pihak dapat mencapai kesepakatan? Adanya penjelasan atau alasan yang mendukung permintaan, menitik beratkan pada kepentingan bersama dan memiliki tujuan yang praktis. Baik, jika ada saran, pertanyaan atau kritik dari teman-teman, Silakan ya teman-teman. Saya izin bertanya dari kelompok 3, apa saja ciri-ciri dari negosiasi? Berarti kalian masih semangat ya, masih fokus dengan pembelajaran hari ini. Nah, untuk apresiasinya di kelompok 1 tadi presentasinya udah bagus, cuman agak kurang keras suaranya. Untuk kelompok 2 tadi presentasinya juga udah bagus, sudah mempresentasikan hasilnya dengan baik. Cuman kalau presentasi jangan terlalu fokus ke tugasnya, jadi sesekali lihat ke teman-temannya. Untuk yang kelompok terakhir, kelompok 3 tadi presentasinya juga udah bagus, udah keren cara memaparkan hasilnya. Nah, kalian semua kan sudah maju satu-satu, udah memaparkan tugasnya. Nah, sekarang masih semangat? Masih. Ada yang ngantuk nggak? Nggak. Oh, nggak ngantuk. Ice breaking dulu ya. Nah, ini ice breakingnya, sebutkan nama warna berikut ini. Paham? Paham. Paham kan? Cepet-cepetan ya. Oh iya. Hitam. Yang kanan, yang kanan ini. Kuning. Ungu. Hitam, hijau, ungu, hijau, merah, orange. Ayo, apa ini? Apa ini? Orange, biru, merah, ungu, hijau, ungu. Nah, gak fokus, lagi. Kuning, ungu, kuning, hitam, hijau, ungu, merah, orange, merah, ungu, merah, biru. Kalian sudah paham kan ya tentang
pengertian teks negosiasi, ciri-ciri dan strukturnya. Saya mau tanya, apa sih teks negosiasi itu? Siapa yang mau menjawab? Ya boleh Feby. Negosiasi adalah proses komunikasi antara dua pihak atau lebih untuk mencapai kesepakatan bersama. Ya benar. Saya mau tanya selanjutnya, ciri-cirinya teks negosiasi itu ada apa aja sih? Ya boleh. Jawab. Menghasilkan kesepakatan yang saling menguntungkan. Yang Terus? kedua, memprioritaskan kepentingan bersama. Ya. Dan Lalu? yang ketiga, menjadi sarana untuk mencapai penyelesaian. Sudah. Ya, terima kasih. Nah untuk yang terakhir, strukturnya teks negosiasi itu ada apa aja sih? Ya. Siapa yang mau menjawab? Iya boleh Tiwi. Ada orientasi ya. Orientasi itu apa? Bagian Jelasin ya. pembuka yang berisi salam atau sapaan antara kedua belah pihak. Lalu yang kedua, permintaan. Bagian di mana salah satu pihak mengungkapkan masalah yang ingin diselesaikan. Yang ketiga, penawaran. Bagian di mana kedua belah pihak melakukan tawar-menawar untuk mencapai kesepakatan. Lalu yang keempat, persetujuan. Bagian di mana kedua belah pihak sepakat dengan keputusan hasil tawar-menawar. Yang kelima, pemenuhan. Bagian di mana salah satu atau kedua belah pihak memenuhi permintaan. Lalu yang terakhir ada penutup. Bagian yang berisi ucapan terima kasih dan tanda bahwa negosiasi telah selesai. Ya, benar. Berarti struktur dari teks negosiasi itu ada orientasi, Orientasi, ada permintaan, pemenuhan, penawaran, persetujuan, pemenuhan, Berarti di materi hari ini kalian sudah paham ya dengan teks negosiasi. Untuk pertemuan selanjutnya, saya akan membahas mengenai teks anekdot. Jadi kalian belajar dulu di rumah mengenai teks anekdot itu apa. Baik anak-anak, kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Semoga materi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Terus belajar, tetap semangat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.